Seorang wanita meninggal dunia. Ketika semua orang berkumpul membacakan tahlil, mereka membaca semua dengan sangat khusyuk, kecuali wanita ini. Ia sangat gelisah dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Wanita yang meninggal itu adalah ibunya yang meninggal karena kutukan. Lalu tak lama kemudian lampu pun padam. Tiba-tiba semua orang terdiam. Suasana menjadi sangat mencekam. Lalu tiba-tiba semua orang yang hadir di pengajian itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Wanita ini berusaha memberitahu ayahnya, tapi ayahnya malah tak bisa bicara. Tiba-tiba saja mayat wanita itu bergerak sendiri. Tak lama kemudian wanita ini terbangun dari tidurnya. Semenjak kematian ibunya, gadis ini kerap mendapatkan bisikan gaib dari makhluk-makhluk aneh di sekitarnya. Bisikan itu menyuruh wanita ini agar pergi mencari kakaknya. Jika ia tak segera menemukan kakaknya, maka ayahnya yang terkena kutukan akan semakin parah dan meninggal dunia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita ini? Wanita ini sering mendapatkan bisikan dari makhluk halus di sekitarnya agar dia pergi mencari saudara perempuannya. Jika tidak, ayahnya akan meninggal. Berbekal sebuah foto dan dena alamat yang ditinggalkan oleh kakaknya, wanita ini pergi ke kota untuk mencari saudara perempuannya. Lalu sampailah ia di sebuah kos-kosan milik seorang wanita cantik yang langsung menyambutnya. Ia pun diberikan satu kamar dan bisa tinggal di situ kapanpun ia mau. Tapi saat hendak masuk ke kamarnya, wanita ini melihat sebuah pintu yang sangat aneh. Saat ia menanyakan soal pintu itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya sehingga ia lupa bertanya soal pintu itu. Tak lama kemudian muncul seorang nenek-nenek yang memberi aturan menginap di kosan itu, di mana setiap setahun sekali penghuni kosan harus meninggalkan kamarnya 1 hari karena pemilik kosan akan mengadakan acara keluarga di tempat itu. Kosan ini selama 1 hari. Dan kebetulan acara itu akan diadakan 2 minggu lagi. Usai memberitahu, nenek pun pergi. Sementara baru pertama kali tinggal di penginapan itu, wanita ini banyak mendapatkan gangguan, terutama dari ruang rahasia itu. Seekor kelinci dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Lalu tak lama kemudian ada sesuatu yang menarik kelinci itu. Wanita ini sengaja memberi makan makhluk di dalam ruangan itu, tapi makhluk itu melemparkan kembali bangkai kelinci. Ia tak mau memakannya karena yang ia inginkan adalah tumbal bayi manusia, bukan hewan hidup seperti kelinci. Ya, nanti ibu bawakan yang kamu mau. Ternyata wanita ini bersekutu dengan iblis. Di balik wajahnya yang cantik itu, ia memiliki wajah yang buruk rupa. Jangan mengabulkan permintaan kita. Sementara itu gadis ini lagi-lagi mendapatkan teror, di mana ia melihat ayahnya mendapat siksaan dari sosok gaib. Tiba-tiba gadis ini pun histeris. Ia berlari ke dapur, lalu melihat penjaga kosan itu menakutinya. Ia pun terus berlari dan akhirnya bertemu dengan tetangga kosnya. Wanita itu berusaha untuk menenangkan gadis ini, sementara ibu kos dan suaminya sedang mengatur rencana untuk menumbalkan salah satu penghuni kos kepada iblis yang selama ini mereka sembah. Namun sebelum itu terjadi, mereka juga sudah sering menumbalkan banyak orang demi mendapatkan keabadian hidup di dunia. Lalu siapakah yang akan menjadi tumbal selanjutnya? Lihatlah bagaimana pria ini membersihkan tubuh seorang wanita yang baru saja melahirkan seorang bayi. Beberapa jam sebelumnya, pemilik kosan itu bertemu dengan seorang wanita yang sedang hamil. Ia lalu memberi tumpangan kepada wanita hamil. Namun siapa sangka, janin wanita itu malah dijadikan tumbal. Untuk menghilangkan jejak tubuhnya dibakar. Lalu bayinya dibawa oleh wanita ini untuk kemudian diberikan kepada makhluk di dalam ruangan itu. Makhluk itu tampak senang karena mendapatkan makanan yang ia inginkan. Ternyata makhluk itu adalah anak pemilik kos dan suaminya, namun dalam wujud yang belum disempurnakan. Anak itu juga merupakan titisan sosok iblis yang selama ini mereka sembah, yang membuat mereka hidup abadi. Kini tiba saatnya sang nenek memberikan sebuah pengumuman kepada semua penghuni kos-kosan agar besok mereka semuanya harus pergi. Sementara gadis ini tidak mendengarkan. Ia justru mendapat telepon dari pengasuh ayahnya bahwa sakit ayahnya semakin
semakin parah. Tak lama kemudian ada seseorang membuka pintu jendela. Ialah seorang pria yang belum pernah dilihat oleh gadis itu sebelumnya. Pria itu menyuruh gadis ini agar pergi dari tempat itu karena tempat itu akan menjadi bahaya baginya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada suatu malam yang sunyi, sebuah pintu di salah satu kamar kosan tiba-tiba bergerak sendiri. Gadis ini memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Ia lalu melihat seorang wanita dengan tubuhnya terikat rantai, lalu berteriak dan menangis. Gadis ini mendekati wanita itu, tapi tiba-tiba wanita itu menjerit dan menyerangnya hingga membuat tubuhnya terpental. Di saat yang sama, wanita ini juga melihat sebuah lemari yang mengeluarkan suara mengerikan. Tak lama kemudian ia pun bangun dari tidurnya. Wanita ini sudah berada di dalam sebuah bus. Ia lalu membuka sebuah kertas. Ternyata pria misterius malam itu yang menyuruhnya pergi dari kosan. Tak lama kemudian makhluk yang sering membisikinya kembali mendatangi. Sementara di kosan semua orang sudah pergi. Tempat itu sudah menjadi sepi. Namun gadis ini malah kembali lagi ke kamarnya. Gadis ini diam-diam menyelinap lalu mencari lemari seperti yang ia lihat dalam mimpi. Benar saja, di balik lemari itu tertulis perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kos itu dengan sesosok iblis, lengkap dengan ritual persembahannya. Sementara itu pria misterius ini mendekati upacara. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun semua itu diketahui oleh wanita pemilik kosan ini. Ternyata pria misterius itu adalah anaknya. Seorang wanita muda hendak dijadikan tumbal persembahan kepada iblis yang disembah oleh pemilik kosan itu. Mereka sudah mempersiapkan segala ritual. Sementara gadis ini pergi ke dapur lalu mengambil sebilah pisau. Ia lalu menuju ke ruangan rahasia itu. Di dalam ruangan itu wanita ini menemukan foto wanita pemilik kosan bersama ayahnya. Sepertinya mereka sudah pernah saling dekat. Terlihat dari foto itu. Sementara mereka semua masih menjalankan ritual. Tak lama kemudian sosok iblis itu pun muncul. Di saat yang sama wanita ini sampailah di sebuah kamar yang sepertinya kamar seorang bayi. Lalu muncul makhluk mengerikan. Wanita ini sangat ketakutan. Tak lama kemudian muncullah sepemilik kos yang mendengar kegaduhan di kamar bayinya. Ia lalu memberi pelajaran kepada wanita ini, bahkan nyaris membunuhnya. Beruntungnya sang suami segera datang dan menghalangi wanita itu, sebab gadis ini akan dijadikan tumbal untuk upacara persembahan serta membuat bayi mereka menjadi sempurna. Lalu apa yang akan terjadi kepada wanita itu? Tubuh gadis ini diseret oleh seorang pria, lalu kemudian digantung. Seorang pria di depannya berusaha untuk menyadarkan gadis itu. Mereka berdua sama-sama digantung. Tak lama kemudian gadis itu pun tersadar. Laki-laki itu sangat marah. Mengapa gadis itu kembali lagi? Padahal ia sudah mengantarkannya sampai naik bis. Pria ini juga mengatakan bahwa ia akan dijadikan tumbal. Dan siapa pria ini sebenarnya? Bahwa ia adalah keturunan iblis yang sudah disempurnakan. Tak lama kemudian muncullah seorang pria. Tanpa basa-basi pria itu mengambil sebilah pisau. Lalu kemudian pria itu dibunuh. Ternyata atas perintah neneknya sendiri yang merencanakan sesuatu. Tubuh pria itu berubah menjadi wujud aslinya. Lalu jasadnya diambil oleh iblis itu. Lalu tinggallah wanita ini. Menyesal pun tiada berguna. Ia pasrah dijadikan tumbal. Sementara wanita ini merasakan ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Lalu si nenek yang melihat itu pura-pura tidak mengetahui dan terus mempersiapkan ritual untuk pesta persembahan tumbal nanti. Wanita muda ini akan dijadikan tumbal, persembahan untuk kanjeng iblis dan kesempurnaan. Ternyata dahulu kala wanita pemilik kos itu pernah menikah dengan pria karena tak mau terus memberikan tumbal. Pria ini kemudian meninggalkan wanita itu. Ia lantas menikah dengan wanita lain. Namun pria ini harus mendapatkan kutukan karena telah berkhianat. Ditambah lagi istrinya meninggal dunia. Mereka memiliki 2 orang anak dan gadis ini adalah salah satunya. Sementara itu ritual persembahan sudah dipersiapkan. Gadis itu diletakkan di sebuah meja. Para kerabat sudah
pada berkumpul. Mereka sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Kanjeng Iblis yang tak lama kemudian menampakkan wujudnya. Muncullah segumpal asap hitam lalu membentuk sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu terbang mendekati gadis itu. Lalu iblis ini menyerap jiwa gadis itu dan tak lama kemudian gadis itu meninggal dunia. Apa yang terjadi selanjutnya? Seorang wanita dijadikan tumbal persembahan untuk Kanjeng Iblis. Wanita ini mengira dirinya akan berubah menjadi cantik, tapi wajahnya tetap buruk rupa. Sementara seorang pria memberitahu bahwa sekarang gadis inilah satu-satunya keturunan Kanjeng Iblis. Ia juga diberitahu tentang kakaknya yang sudah dijadikan tumbal dan sekarang ia harus menerima. Untuk menjadi penerus, wanita pemilik kosan itu menyediakan tumbal-tumbal untuk Kanjeng Iblis. Dalam bayangan wanita itu, ayahnya melarang untuk menerima tawaran dari pria mistis tersebut. Tapi gadis ini juga tak punya pilihan lain. Ayahnya yang sudah mengetahui hanya bisa tersenyum dan tahu apa yang akan terjadi. Tubuh gadis itu kemudian mendekati Kanjeng Iblis. Sementara wanita ini marah dan menganggap anggotanya sebagai pengkhianat. Namun ia tak lagi mempunyai kekuatan. Sementara Kanjeng Iblis mulai merasuk ke tubuh gadis ini. Sementara wanita pemilik kos dan suaminya malah dijadikan tumbal oleh Kanjeng Iblis itu sendiri, hingga mereka berdua pun tewas. Dan sekarang gadis ini menjadi titisan Kanjeng Iblis yang baru. Ia akan menjadi pemimpin sekte gelap sesat itu. Semua orang menyembah kepadanya. Gadis ini adalah titisan Kanjeng Iblis. Nenek inilah yang sudah merencanakan semuanya. Ia sudah bekerja sama dengan iblis itu untuk menjadikan gadis ini sebagai pemimpin baru di sekte mereka. Semua pengikut sekte menyembah gadis itu. Mereka memberikan penghormatan sebagai ucapan selamat datang. Sementara ayah gadis itu sudah mengetahui semuanya yang terjadi. Ia kemudian meninggal dunia. Namun anehnya, mayat pria itu kemudian diambil oleh sesosok iblis. Hari demi hari terus berlalu. Kemudian kos-kosan itu kini beroperasi seperti semula. Banyak gadis-gadis yang berdatangan dan gadis ini sekarang menjadi pemilik kosan yang baru. Kemudian ia menyambut para tamu yang datang, memperkenalkan seluruh fasilitas kos-kosan kepada para pelanggannya. Dan setelah itu satu persatu dari mereka akan dijadikan tumbal untuk dipersembahkan kepada Kanjeng Iblis. Dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di alur-alur film lainnya.